Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas 6 SD Negeri Kalimantan 6 tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, di mana yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua, sebelumnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara siang hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan nantinya disampaikan oleh Ibu Siti Marfuah SPD SD sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Magelang yang berasal dari SD Negeri Kalimantan. Adapun susunan acara pada acara hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat diskusi diseminasi, dan acara selanjutnya lain-lain, terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama agar acara di siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Kalimantan 6. Kepada beliau Ibu Sainam SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rekan-rekan guru yang saya hormati serta tenaga administrasi dan staf yang ada di SD Kalimantan 6 yang saya hormati juga. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengadakan diseminasi dengan judul pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Kalimantan 6 yang akan dipandu oleh Ibu Siti Marfuah SPD. Semoga nantinya bisa berjalan dengan lancar. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Diseminasi itu adalah merupakan salah satu syarat untuk memenuhi kegiatan CGP Angkatan 7 Kabupaten Magelang. Di sini kita ada satu orang guru yang akan maju dalam diseminasi tersebut, dan marilah kita beri dukungan, support serta masukan yang membangun. Semoga apa yang akan dilaksanakan nanti bisa bermanfaat dan bisa kita contoh bersama, sehingga SD Negeri Kalimantan 6 semakin maju, semakin berdedikasi yang tinggi, dan semakin berdampak positif bagi kita semua. Kemungkinan ini memiliki tujuan yang sangat baik untuk kemajuan sekolah kita. Semoga apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat sekali bagi kita semua pada khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang benar-benar akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ibu Sainam SPD SD yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu inti acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Marfuah SPD SD sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Magelang. Kepada beliau Ibu Siti Marfuah SPD SD, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalimantan 6, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SD Kalimantan 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas 6 untuk mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Salawat serta salam kita dengan kehadirat Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya beliau, semoga kita dapat bertanya. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan sarana dan prasarana sehingga program terlaksananya budaya positif penerapan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar. Tugas diseminasi ini adalah tugas di mana saya sebagai JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Magelang pada modul 1.0. Adapun untuk materinya tentang diseminasi itu adalah menularkan atau memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama-sama untuk berkolaborasi, saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini, supaya ke depan sekolah kita ini akan menjadi lebih maju, lebih bersemangat lagi, lebih banyak lagi siswa-siswa yang akan bisa mendaftarkan di sekolah kita. Karena dengan kita banyaknya memberikan disiplin positif ini, tentunya nanti akan berdampak bagi kita sendiri, kita sebagai pendidik juga akan berdampak bagi murid-murid serta dunia pendidikan yang ada. Sebelum saya memasuki di materi yang akan saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu adalah hukuman. Apakah dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana? Betul enggak kalau dengan hukuman itu anak-anak akan menjadi lebih disiplin? Belum tentu. Belum tentu ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa jadi. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bisa jadi. Oke, Bapak Ibu, mari kita pelajari lebih lanjut dengan beberapa pertanyaan tadi. Betul enggak sesuai dengan budaya disiplin di sekolah itu enggak? Oke. Yang pertama, apakah itu budaya positif? Budaya positif itu adalah budaya di sekolah. Budaya positif itu adalah budaya di sekolah atau nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah. Nantinya nilai-nilai itu akan berpihak pada murid agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menjadi penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pada kesempatan ini kita masih mendengar disampaikan oleh Menteri Pak Nadiem Makarim. Kita akan profil pelajar Pancasila itu yang akan kita tingkatkan kembali. Itulah pengertian dari budaya positif. Nah, di dalam konsep modul yang saya pelajari di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar, kalau di tahun sebelumnya kita menggunakan kurikulum 2013, sekarang di kurikulum yang baru ini, yang baru kita laksanakan di kelas 1 dan 4, yaitu kurikulum implementasi kurikulum merdeka, itu di dalamnya terdapat konsumen paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Nah, mari Bapak Ibu semua kita belajar bersama-sama. Di sini kita sifatnya masih belajar bersama-sama. Nah, dengan belajar ini kita akan membuka wawasan-wawasan baru tentang IKN atau implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama kita pelajari adalah perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru itu adalah seperti contohnya kepala tangan ada nih. Coba Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Yang satu dikepalkan, kemudian kita nggak usah ada suntikan kertas, pokoknya ini kita ibaratnya di kepala tangan ini kita memegang sesuatu benda, ya sesuatu benda itu yang ini pokoknya nanti coba nanti salah satu kan ini bisa berpasangan dengan teman-teman yang lain. Coba mungkin kita sama Bu In, kemudian bukan sama Bu Erna. Coba kepalkan tangan. Kira-kira jajal Bu Erna. Coba Bu Erna rayu. Bukan itu disuruh untuk membuka kepala tangannya Bu Fuad. Bu Erna coba disenggol-senggol, pokoknya dirayu sebisa mungkin agar Bu Fuad itu mau membuka kepala tangan. Boleh secara verbal? Bisa, silakan. Coba bisa. Karena nanti itu bebas ya? Bebas. Bufat, saya kok penasaran ya yang ada di kepala Bufat itu apa? Boleh lihat tidak? Udah Bu. Ini loh, yang di dalamnya ini coba kita buka satu-satu ya. Kita coba refleksikan tangan atau jari kita. Satu, coba ikutin saya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah bisa membalik tangan? Tidak. Coba tak ajari. Kita balikan tangan dalam hitungan 3. Kamu buka tangannya jadi minyak. 1, 2, 3. Coba bisa mengulang sendiri. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Parto yang sama Bu Erna yang sudah mempraktekkan. Nah, coba kita lihat ke depan kembali. Nah, kegiatan kepala tangan A dan C sebelah tadi ya sudah kita ibaratkan dengan menyudah sekali kertas. Letakkan salah satu tangan Anda dengan pegangan benda. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B, bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa itu? Ternyata setelah kita evaluasi tadi Bupati itu bisa membuka, ya, membuka tangannya. Padahal itu kan miliknya dia. Seharusnya miliknya Bupati sendiri. Yopi harusnya disimpan oleh Bupati sendiri, tidak bisa dilihat atau dipertontonkan atau diperlihatkan sama temannya. Berarti Bu Erna itu berhasil ya, berhasil untuk membuka kepala tangan, membujuk, merayu dengan sekuat tenaga. Ternyata dengan teknik-teknik trik dari Bu Erna tadi, Bu Fat bisa mengubah pemikirannya. Yang tadinya tokoh ojo ini pokoknya punya saya. Ternyata dengan segala bentuk rayuan, segala bentuk trik-trik yang diberikan oleh Bu Erna, Bu Fat bisa membuka kepala tangan. Seperti halnya dengan perubahan paradigma baru. Jadi kenapa ada konsep kurikulum itu berubah? Sebenarnya kurikulum itu tidak berubah. Dari dulu kurikulum itu sama, hanya dalam pengambilan prosesnya saja itu yang berubah seperti itu. Kalau dilihat dari dulu juga ada yang namanya kompetensi dasar. Kalau dulu ada tujuan pembelajaran khusus itu sebenarnya juga ada di dalam IKN pun juga ada seperti itu. Kita lanjutkan. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dilaksanakan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dari anak-anak kita. Jadi kalau selama ini kita membelajarkan anak, ya kita samakan semua. Tapi dengan adanya IKN ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi yang disesuaikan dengan minat dari anak-anak didik kita. Misalkan di dalam kelas itu ada anak di
dibagi menjadi 3. Ada yang secara visual, ada yang dengan audio visual, kemudian ada yang dengan fisik atau gerakan. Itu harus kita pahami betul. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi, di awal kita harus adanya penilaian awal, ya, atau pendiagnosis awal cara belajar siswa dulu. Setelah kita tahu mengerti cara pembelajaran siswa, baru kita bisa menerapkan. Jadi di dalam kelas mungkin kalau pembelajaran ada beberapa anak yang suka dengan mereka belajarnya itu dengan audio, dengan mendengarkan penjelasan kita, anak ada yang paham. Tetapi berbeda anak yang satu dan anak yang lain. Mereka itu cenderung materi bisa masuk itu kalau melihat sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi, mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama di dalam kelas kita bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tidak hanya dengan satu pembelajaran atau satu proses saja. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kira-kira disiplin itu yang bagaimana Bapak Ibu? Kita sebelum masuk Ya, bisa. Disiplin positif bagi anak-anak kita, tentunya tidak hanya bagi anak, tapi bagi kita juga bisa. Ini Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itulah yang ada di budaya kita. Jadi disiplin kecenderungannya itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pokoknya disiplin kita dimaksud sama saya. Misalkan saya di dalam kelas, anak-anak sudah menerapkannya. Pokoknya sesuai dengan tata tertib dan aturan di kelas. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang sekiranya masih kita terapkan di dalam kelas kita. Itu makna disiplinnya. Jadi tidak memberikan rasa kenyamanan. Misalkan di dalam kelas harus datang tepat waktu, kemudian harus mengerjakan PR, tapi itu dengan sedikit ada ancaman, ada hukuman seperti itu. Kalau ini kita sekarang melakukan kebanyakan seperti itu. Bukan dengan nanti hasilnya itu anak bisa menghargai, mereka merasa nyaman. Oh ternyata kalau saya datang lebih tepat waktu di sekolah sudah siap mulai pembelajaran seperti itu. Kemudian pencapaiannya, dari pencapaiannya kalau datang tepat waktu, nanti di samping di sekolah akan lebih enjoy, lebih santai, tidak tergesa-gesa lari-lari, kita akan merasa nyaman di dalam sekolah karena tidak terbayang-bayang oleh hukuman. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar dari manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, dari beberapa kebutuhan manusia ini yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita, ya, kepada anak didik kita. Mereka harus merasa nyaman di sekolah. Di sekolah itu mereka harus bisa merasa nyaman. Setelah mereka nyaman di dalam sekolahan, kita sebagai guru, karena guru itu adalah pengganti dari orang tua. Kalau di rumah adalah orang tua mereka, tentunya kalau di sekolah adalah kita sebagai pengganti orang tua, sehingga kita harus bisa memberikan rasa kasih sayang dan merasa mereka itu diterima di dalam sekolah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian penguasaan, mereka itu seolah-olah bisa berkuasa, tapi berkuasanya tidak menjadi seorang yang
harus ditakuti, harus dihormati, itu tidak. Kemudian kebebasan, kita harus bisa memberikan kebebasan. Dan yang terakhir adalah dengan kesenangan. Tentunya kalau di dalam sekolah mereka akan merasa senang, di sekolah ini mereka akan kalau disuruh pulang itu bos sebentar, saya masih senang di sekolah seperti itu. Kita harus bisa menciptakan budaya-budaya seperti itu. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi internal. Nah, ini adalah beberapa perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Terkadang kita di dalam kelas, ayo anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan atau menyelesaikan soal ini dengan tepat, guru akan mengasih hadiah atau reward. Nah, itu adalah merupakan contoh motivasi di eksternal. Tetapi kalau anak-anak itu ingin menghargai dirinya sendiri, misalkan bisa menyelesaikan, dia memberikan motivasi dirinya sendiri. Jadi saya harus menyelesaikan tugas ini dengan baik supaya saya mendapatkan prestasi yang lebih baik. Nah, itu adalah merupakan motivasi internal. Kemudian ini ada beberapa contoh konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Seringkali kita di dalam kelas itu kita memberikan konsep-konsep disiplin agar anak-anak itu bisa tertib, bisa melaksanakan kata tertib yang ada di dalam kelas. Nah, ini coba di dalam slide ini terdapat dua jenis contoh. Misalkan ini ada hukuman dan ada penghargaan. Ini adalah merupakan contoh dari konsep disiplin dan identitas kegagalan. Kenapa ini bisa gagal? Bisa kita lihat hukuman. Tentunya dengan hukuman satu pasti akan merasakan menyakitkan. Meskipun hukumannya itu tidak bersifat dengan menggunakan tindakan, kita dengan ucapan itu juga merupakan sebuah hukuman. Tentunya akan menyakitkan hati. Yang kedua, pasti tentunya tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, siswa akan menjadi merasa takut. Mau datang ke sekolah langsung gurune saya melihat serigala atau sehingga takut mereka mau datang ke sekolah itu. Kemudian yang keempat, memaksa. Kemudian murid akan menyembunyikan segala kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Itu yang biasanya kalau kita memberikan beberapa kepada hukuman, dan orang kena hukuman, akhirnya banyak siswa-siswa kita itu sering menyembunyikan. Padahal mereka benar-benar bersalah. Tapi karena tadi sudah takut di awal, aku udah dihukum, nanti nggak kena sanksi. Nah, bisa mengakibatkan murid-murid itu malah cenderung sering membunyikan kesalahan. Sebaiknya dengan penghargaan. Tentunya dengan penghargaan itu adalah tidak efektif. Kok tidak efektif bagaimana? Kan tidak semuanya anak bisa memperoleh penghargaan. Hanya anak-anak yang bisa menyelesaikan atau anak-anak yang bisa berbuat baik itu yang selalu kita kasih penghargaan. Kemudian yang kedua akan merusak hubungan. Nah, merusak hubungannya bagaimana di sini? Misalkan dengan merusak hubungan. Yang tadinya hubungan kita dengan anak tersebut baik, tapi karena dibeda-bedakan tadi. Karena anaknya kok dikasih hadiah, kalau ini kok tidak. Tentunya ada kesenjangan sehingga akan merusak hubungan antara guru dan siswa. Kemudian akan mematikan kreativitas siswa. Dengan kreativitas siswa itu kan mereka mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai daya kreatif yang berbeda antara anak yang satu dan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang sering, kenapa di IKN dan Kultikas itu sebenarnya ranking itu tidak diperbolehkan? Karena dengan ranking ternyata penghargaan ini adalah suatu penghargaan yang gagal. Karena dengan ranking
bisa membuat anak itu juga ada kesenjangan, sehingga mereka akan merasa mungkin anak yang kurang mampu di bidangnya akan merasa lebih ini ya, lebih down, lebih tidak, aku kok ternyata tidak masuk di ranking. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Itu salah satu beberapa contoh konsep tentang identitas kegagalan dalam kita menerapkan disiplin. Nah, ini untuk kalau tadi ada hukuman penghargaan, sekarang konsep kedisiplinan dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk konsekuensi itu akan penguatannya itu jangka pendek. Kemudian adanya perlunya monitoring yang berkelanjutan. Selanjutnya stimulus respon. Murid akan menghormati peraturan, itu akan lebih menghormati peraturan kalau dibandingkan dengan hukuman tadi. Kemudian akan kehilangan waktu untuk mengurangi beberapa masalah. Sedangkan dengan restitusi itu kita akan lebih bisa berkomunikasi dengan siswa, yaitu dengan bisa murid akan lebih bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di situ ada teori kontrolnya. Di samping itu murid akan lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin dari keempat tadi ada hukuman penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang akan mendekati keberhasilan adalah dari restitusi. Nah, ini contoh dari kedisiplinan restitusi tadi. Jadi restitusi itu adalah proses, ya, proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses murid-murid kalau dengan hukuman, dengan penghargaan, kemudian yang tadi dengan konsekuensi, cenderung akan lebih enak, enjoy seperti itu. Dia akan menjadi lebih bertanggung jawab dengan restitusi, yaitu akan mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuatnya. Baik itu kesalahan yang bersifat pribadi atau kesalahan yang bersifat berkelompok, yang akan lebih menguatkan karakter. Kemudian apa ciri-ciri dari restitusi? Restitusi itu ciri-cirinya satu, bukan untuk menembus kesalahan. Jadi dengan adanya restitusi itu tidak karena kamu sudah tidak mengerjakan, misalkan datang tepat tidak tepat waktu seperti itu, tetapi dengan kita ngobrol, kita berbicara dengan anak tadi. Dengan menggunakan sistem restitusi ini akan membuka anak-anak itu untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang ketiga dapat memperbaiki hubungan. Selain dapat memperbaiki hubungan, ada tawaran, tidak ada paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Inilah dengan restitusi ini ke depan semoga kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kelas kita masing-masing, sehingga untuk di dalam kelas nanti itu sudah tidak ada yang namanya hukuman yang sifatnya paksaan. Nah, di dalam restitusi selain ada ciri-cirinya tadi, ini ada komponennya atau 5 posisi kontrol di dalam restitusi. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer, juga Bapak Ibu. Kalau kita lihat selama ini di dalam pembelajaran kita termasuk di posisi kontrol yang mana dari kelima? Yang kita berada di keseharian kita di dalam kelas. Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau apakah kita dengan siswa itu seperti teman? Ini kebanyakan yang mana? Teman, gitu ya. Oke, kita posisinya adalah di teman. Saya sendiri tuh ya belum bisa dengan anak-anak itu masih berasa di teman.
usaha bersama-sama Bapak. Kita nanti akan berada di posisi manajer. Kalau di posisi manajer itu tentunya kita kan semuanya dari kontrol-kontrol yang ada di restitusi itu bisa kita laksanakan semua. Tidak ada kan yang menjadi penghukum. Pokoknya bocah kita orang hukum seperti itu. Tidak di dalam kelas tidak dengan bentakan-bentakan itu tidak kan? Tidak. Ya, alhamdulillah semoga budaya-budaya positif ini akan tetap terlaksana dan lebih baik lagi. Nah, ini contoh beberapa contoh penerapan 5 posisi konten. Penghukum. Contoh kalimat dalam hukum. Kamu tidak pernah melakukan atau kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu contoh-contoh kalimat-kalimat hukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Harusnya kamu itu bisa. Kenapa tidak bisa? Itu kan membuat anak kita merasa kecewa dengan apa yang sudah kita ucapkan. Kemudian sebagai teman, ayolah anak kita selesaikan secara bersama-sama begitu. Kemudian yang memantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kalau biasanya di dalam kelas kan kita sering memberikan reward atau penghargaan seperti itu. Kemudian sebagai manajer kita harus bisa bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak-anak kita berikan stimulus atau rangsangan supaya mereka itu bisa mengetahui permasalahan apa yang ada di dalam kelas mereka masing-masing. Kemudian selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Kalau selama ini yang kita buat di dalam kelas itu masih dengan kata kesepakatan kelas atau peraturan kelas ya gitu, yang sudah dibuat itu. Kesepakatan kelas ya. Ya, kenapa kok tidak kesepakatan? Nah, coba mari kita lihat kenapa kok tidak kesepakatan, malah kita ganti dengan keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas seperti itu. Peduli lingkungan. Contoh keyakinan kelasnya itu adalah peduli lingkungan, yaitu melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan merawat lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Kalau kita lihat di kotak kuning ini, berbeda tidak dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Biasanya di dalam kelas untuk debat bagaimana? Untuk keyakinan, kalimat kesepakatan kelasnya. Untuk kelas itu kalau membuang sampah itu tempatnya, dan anak-anak itu juga membedakan mana itu sampah yang bagus, yang organik itu yang gimana dan organik itu gimana. Dan selanjutnya, setiap anak setelah selesai mengerjakan, entah itu belajar di papan tulis atau mengerjakan soal, kalau sudah selesai langsung bisa mandiri. Ya, itu contoh kesepakatan kelas yang ada di kelas 1. Mungkin kelas 6 karena sudah berpikiran lebih tinggi, coba apa mungkin dari Bu Gana kira-kira kesepakatan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas. Kalau yang di kelas 6 yang sudah dibicarakan itu tentang yang pertama piket. Piket itu bukan saya menyuruh, karena saya memberi pengarahan siapa yang piket, semuanya sudah kesadaran pengarahan itu kesepakatan. Terus yang kedua berdoa, karena berdoa itu kan kita semua bebas untuk menjadi pemimpin dalam berdoa. Makanya siswa membuat kesepakatan untuk berdoa itu bergantian, jadi semuanya bisa merasakan. Itu contoh doa berdoa. Oke, terima kasih. Nah, apakah dari kesepakatan kelas itu sudah dibuktikan, sudah dibuat kayak apa poster atau yang lainnya? Sudah dituliskan? Pernah ketika materi poster itu pernah ya. Nah, biasanya itu di dalam poster itu tertuliskan, misalkan tadi yang tidak piket harus didenda, misalkan biasanya ada nih seperti itu. Nah, dengan itulah perbedaan antara kesepakatan dan
keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita akan memunculkan, yang dimunculkan itu adalah sikap-sikap yang baik. Ini ada beberapa contoh. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gessen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itulah pengertian dari keyakinan kelas. Kemudian coba bisa kita lihat Bapak Ibu di dalam slide di depan. Kita lihat ada beberapa peraturan. Apakah itu nanti termasuk ke dalam keyakinan kelas atau tidak? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau seperti itu tindakannya apa? Coba, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Anak-anak harus kita ajarkan untuk apa kalau seperti itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, bisa ya. Jadi kita keyakinannya kelas tidak terlalu panjang seperti itu kita buat, tapi seperti tadi ada tanggung jawab. Ya, kita memunculkan karakter siswa. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kita kira-kira seperti itu bagaimana? Menghormati, menghargai. Oke. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin gitu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Rukun. Berarti kalau di dalam kelas itu kan kita tidak boleh saling bertengkar, maka kita harus rukun. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa narkoba itu? Kenapa kita tidak boleh menggunakan narkoba? Ya, untuk menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bisa masuk disiplin bisa. Kemudian gunakan masker karena selama ini masih untuk COVID-19 masih ada. Nah, ini untuk kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itulah ada beberapa contoh peraturan kelas yang dapat kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi perbedaan dari keyakinan kelas itu adalah sudah tidak ada kata dilarang, jangan, nah, itu kita hilangkan kata-kata seperti itu. Tapi akan bisa kita ubah menjadi diganti tanggung jawab atau menghormati orang lain. Nah, ini adalah materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi itu nanti ada 3. Yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada menanyakan keyakinan dulu, baru kita akan mengetahui validasi kebutuhannya apa saja. Nah, ini menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas itu pertama kita menggunakan kata-kata berikut. Kita akan menanyakan kepada anak-anak dengan kata-kata yang lebih manusiawi, dengan tidak adanya manusia yang sempurna seperti itu. Misalkan anak-anak melakukan kesalahan, ya kita menanyakannya orang, kok melakukan hal itu? Ini kan anak-anak sudah takut sendiri, tapi dengan bahasa-bahasa yang lebih manusiawi dengan pendekatan kita akan menjadi lebih enak. Nanti anak-anak pun akan tertarik untuk bercerita, misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang validasi kebutuhan. Nah, ini yang menjadi basic dasarnya agar kita mengetahuinya. Cara-cara atau bumbu apa yang harus kita katakan sewaktu kita menghadapi masalah jika anak melakukan kesalahan. Misalkan dengan kata-kata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau
apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Itulah beberapa contoh kata-kata validasi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan ini adalah berhubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kata-kata. Apa nilai-nilai yang dipercaya di dalam kelas? Kalau tadi anak-anak melakukan kesalahan. Nah, ini disiplin positif tadi kesimpulannya yaitu tentang teori kontrol atau teori pilihan yang diberikan oleh Dr. William Glasser. Tadi ada apa saja yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Ada 6 tadi ya. Yang pertama ada paradigma baru. Kemudian setelah paradigma baru kita mengetahui tentang kebutuhan manusia. Ya. Kemudian selain itu ada sikap disiplin positifnya. Untuk yang terakhir ini adalah materi tentang spiritual restitusi. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini adalah contoh. Saya memberikan contoh bagaimana cara kita untuk melakukan anak-anak kalau terjadi kesalahan kepada anak. Tapi kita tidak dengan hukuman, ya. Tidak menggunakan hukuman, tetapi anak-anak itu akan menjadi lebih terbuka lagi. Apa ini Dina? Silakan ke Dina. Apa kabarnya Dina? Alhamdulillah baik. Oke. Ini Dina contoh tahu nggak kasus sih saya. apa bonus ini? Belum tahu. Nah, ngomong-ngomong Dina kemarin masuk kan? Masuk Bu. Iya. Jadi baru saja bonus ini ngoreksi tugas yang kemarin bonus memberikan. Nah, tugas Dina belum ada nih. Ada yang saya nanya. Nah, kebetulan juga ketika dicek di buku nilai ada beberapa tugas proyek lainnya yang Dina belum mengumpulkan sehingga nilai Dina jadi kosong. Nah, menurut Dina nih ya, tindakan Dina tidak mengumpulkan tugas itu benar atau salah sih? Salah. Oke, kita tahu ya kalau itu salah. Jadi sebenarnya dia setiap manusia itu pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Termasuk tugas juga gitu. Dan setiap tindakan kita itu pastinya punya alasan. Sekarang biasanya mau tanya Dina, kenapa? Apa sih alasan Dina tidak mengumpulkan tugas yang belum diberikan? Saya hampir setiap hari saya menonton TV dan main TikTok hingga larut malam. Saat ibu ngasih tugas, saya sering tidak mengerjakan tugas dari ibu. Ya baik, Dina tadi sudah ngomong tentang alasan Dina ya, maka Dina tidak mengumpulkan tugas. Dan Bapak Ibu, itu adalah contoh di mana kita menyampaikan jika melakukan permasalahan dengan anak, tapi kita mau menyelesaikannya itu tidak langsung dengan hukuman, tapi kita menerapkan budaya-budaya positif yang nantinya anak itu akan menjadi lebih terbuka. Dengan kita memanggil anak itu, kita dekati kenapa mereka melakukan kesalahan seperti itu, nanti anak-anak akan menjadi lebih bersemangat lagi. Mereka mau menampilkan atau tidak ada kesalahan itu, mereka sudah tidak akan takut lagi, takut kena hukuman atau takut dengan yang lainnya seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang modul 1.4 yang sudah saya pelajari di program CGB ini. Semoga ke depan budaya-budaya positif ini bisa kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing. Kalau yang tadinya kita sebagai penghukum, kita akan berubah posisi kontrol kita menjadi seorang manajer. Kemudian di dalam kelas pun kita juga akan memberikan
memberikan disiplin-disiplin lagi atau keyakinan-keyakinan kelas yang bisa menjadikan anak-anak itu mempunyai karakter. Jadi tidak hanya karena adanya peraturan mereka mau mengerjakan, tetapi karena mereka meyakini bahwa dengan tindakan-tindakan mereka itu tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat akan menjadi anak-anak itu menjadi lebih bersemangat lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kegiatan diseminasi ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan menjadi tambah wawasan baru kepada teman-teman semua, khususnya di SD Negeri Kalimantan 6 ini, sehingga SD kita nantinya akan menjadi lebih maju. Jadi tidak ada kata-kata di luar sana namun ini bocah disney tidak. Tetapi dengan adanya kita ilmu baru ini menjadikan mereka menjadi lebih nyaman menyekolahkan anak kita di sini. Kuncinya satu, kalau kita ingin maju, ingin berhasil bersama adalah dengan pelayanan. Kita harus bisa melayani anak-anak didik kita supaya mereka menjadi rasan, tenang, kemudian senang, merdeka di sekolah ini, sehingga akan lebih menarik untuk teman-teman yang lain bisa melaksanakan atau bisa bersekolah di sini. Kiranya sudah cukup waktunya, sudah cukup siang, tidak etis kalau saya berlama-lama menyampaikan hal tersebut. Nanti akan saya share untuk materi-materinya, Bapak Ibu bisa mempelajarinya di lain waktu lagi. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di situ. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Siti Marfuah SPD yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kedepannya SD Negeri Kalimantan 6 terkait dengan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah disampaikan dapat memberikan perubahan khususnya bagi anak didik kita, sehingga kita sebagai pendidik dapat mengubah karakter peserta didik kita, menanamkan karakter-karakter yang terdapat di profil pelajar Pancasila sesuai harapan Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim dan harapan kita semua. Berikan aplaus kepada Ibu Marfuah SPD yang sangat memberikan banyak ilmu pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan saya sebagai pembawa acara, jika ada kata-kata yang salah dalam mendampingi Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Merahmawati, rekan dari beliau Ibu Siti Marfuah SPD SD sebagai CGP Angkatan 7 di Kabupaten Magelang. Saya sebagai rekan kerja merasa bangga dan senang bahwa di SD kami ada salah satu guru yang tergabung dalam CGP Angkatan 7 ini. Dari pemaparan beliau mengenai diseminasi budaya positif sangat bermanfaat bagi kami, ilmu baru, pengetahuan baru yang bisa kami terapkan di SD kami. Sangat bermanfaat khususnya bagi sekolah, pendidik, dan anak didik kami. Dan saya pribadi sebagai guru harus bisa menerapkan budaya positif tersebut dalam SD kami agar siswa-siswi kami menjadi disiplin dan penuh tanggung jawab. Sesuai visi yang ada di SD Negeri Kalinegoro 6, yaitu terciptanya generasi religius, berkarakter, berwawasan global, cinta lingkungan, dengan semangat kewirausahaan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Maka dari itu, dari pemaparan kemarin diseminasi
budaya positif, kami harus mampu tergerak menggerakkan agar terciptanya siswa didik kami menjadi unggul dengan karakter mengacu pada profil pelajar Pancasila. Sukses selalu untuk CGP Angkatan 7. Terus berkreasi, bersinergi demi putra didik kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tepuk sukses. Terima kasih anak kelas 4 yang hebat dan pintar. Nah, untuk pertemuan kali ini tadi kita pada pagi hari sudah belajar tentang bagaimana cara membuat wawancara. Jadi kita sudah belajar untuk membuat pertanyaan. Coba kita lihat anak-anak di dalam kelas kalian. Apa yang terjadi di ruang kelas? Lingkungan kelasmu bagaimana? Kotor. Ya. Kemudian tadi adakah pas waktu setelah selesai istirahat anak-anak langsung tepat berada di dalam kelas? Oh tidak. Kemudian pagi hari tadi siapa yang datang ke sekolah terlambat? Adakah? Ada, Lukna. Nah, kenapa Lukna hari ini datang terlambat? Oh, bangunnya kesiangan. Oke, mari anak-anak kita pada hari ini membuat, kalau di awal semester kita sudah membuat, tetapi perlu kita perbarui kembali tentang bagaimana supaya di dalam kelas kita akan berjalan lebih lancar, lebih tertib. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kita memakainya kesepakatan kelas. Kali ini kita akan membuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Sebuah angan-angan yang nantinya itu harus kita laksanakan. Seperti kata-kata yang harus kita laksanakan, tetapi dari hati kita sendiri. Seperti tadi, kelas kita kotor. Maka apa yang harus kita lakukan? Membersihkannya. Kemudian, Lukna datang terlambat. Harus bagaimana? Tidur lebih awal, bisa. Kemudian, datang ke sekolah harus bagaimana? Ya, harus tepat waktu. Untuk tepat waktu kita harus bisa bersikap untuk menjadi disiplin. Nah, itulah contoh beberapa kesepakatan kelas. Oke, sekarang tugas anak-anak nanti akan berubah di kertas berwarna-warni ini. Silakan anak-anak buat, masing-masing anak itu membuat kesepakatan kelas seperti tadi. Contohnya Lukna. Lukna itu tadi datang terlambat. Nah, dan orang terlambat Lukna harus bagaimana? Ya,
Silakan buat tulisan masing-masing keyakinan kelas yang akan kita sepakati di dalam kelas kita. Nah, seperti tadi ada kata apa tadi yang sudah kita buat? Guru kasih waktu 5 menit, hanya satu ya, satu kan cukup untuk membuat keyakinan kelas. Oke. Jangan sama ya, karena berbeda-beda kalian berbeda-beda. Keyakinan kamu yakin di kelas ini menjadi baik itu harus bagaimana? Ya. Jangan menggunakan kata tidak boleh ya, itu kita bilangkan. Sama, tidak, jangan, itu jangan pakai kata-kata itu. Ya. Oke, silakan yang sudah selesai bisa kita tempelkan di papan tulis. Ya, dilepas terus ditambahkan di papan tulis. Satu persatu aja. Sampahnya bagaimana? Nah, harus ya, yang sudah silakan langsung ditambahkan. Sudah semua? Oke, sudah ya. Jadi kesepakatan kelas ini masing-masing sudah memberikan pendapatnya bagaimana nanti keyakinan kelas kita. Coba kita lihat, di sini ada tanggung jawab. Oke, berarti kita sepakati tidak? Kalau di dalam kelas kita harus bisa bertanggung jawab. Ya, ada disiplin. Oke, ada tertib. Ada mandiri. Kemudian ada membersihkan tempat yang kotor. Berarti kita harus bisa hidup dengan sehat. Nah, inilah anak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Nanti kita tempelkan di sini, kemudian kita akan memajang, kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita, yaitu keyakinan kelas. Kira-kira dengan keyakinan kelas seperti itu, apakah bisa kita laksanakan? Bisa. Bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-harinya? Bisa ya? Oke. Jadi nanti kita sepakati, kita akan menempel ini di mana? Kita tempelkan di dinding sebelah, ya sebelah piket itu ya, sebelah untuk yang merebut piket kita tempelkan di situ. Dari kesepakatan ini harus kita laksanakan supaya di dalam kelas kita lebih